kekuatan dana desa akan mulai digunakan pemerintah untuk melawan virus corona. Prioritas tentang penggunaan dana desa untuk tahun 2020 berubah. Kementerian Desa PDTT melakukan perubahan Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 menjadi Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020. Dan inti perubahan penggunaan dana desa ada 3. Yang pertama tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua tentang padat karya tunai desa atau PKTD. Dan yang ketiga sekarang harus ada bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa. Seperti dalam surat pemberitahuan Menteri Desa, kita akan fokus pada perubahan yang ketiga, yaitu tentang bantuan langsung tunai dana desa atau disingkat dengan BLT dana desa. Muncul pertanyaan, siapakah warga desa yang berhak mendapatkan BLT dana desa itu? Ada 4 kalau bicara yang berhak. Yang pertama adalah warga yang masuk 14 kategori dari Kemensos. Kedua, berdomisili di desa, ini dibuktikan dengan KTP. Kemudian yang 3, yang mudik dari perantauan karena terkena PHK atau kehilangan pekerjaan. Dan yang keempat, belum menerima manfaat berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial. Ada 14 kriteria rumah tangga miskin atau RTM dari Kementerian Sosial. Nah, jika memenuhi 9 dari indikator 14 itu, maka bisa disebut rumah tangga miskin. Yang pertama, luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Dan yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia atau kayu kualitas rendah atau temboknya tanpa plester. 4, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Dan yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. Untuk nomor 7, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. 8, hanya mampu mengkonsumsi daging, susu, atau ayam dalam 1 kali seminggu. 9, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam 1 tahun. 10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Dan yang 11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Yang 12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Hal ini harus bisa dibuktikan. Untuk yang ke-13, tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya tamat SD. Sementara yang terakhir, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000 seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Dan profesi yang tidak berhak menerima BLT dana desa adalah PNS, pegawai BUMN atau BUMD, pegawai kontrak pemerintah, pegawai kontrak swasta yang tidak PHK, TNI atau Polri, juga kepala desa dan perangkat desa. Itu tidak berhak menerima BLT DD. Penetapan siapa yang berhak dan tidak berhak, siapa yang mendapatkan BLT DD itu nanti ada di musyawarah desa khusus atau musyawarah desa insidentil setelah pendataan yang dilakukan relawan selesai. Oke. Terima kasih. Thank you. Bagikan video ini jika bermanfaat dan subscribe ya. Like, comment, share.
bagikan untuk kepentingan warga. Selamat berjuang untuk para relawan, perangkat desa, Forkopimcam, dan pihak-pihak terkait untuk menyukseskan agenda pemberian bantuan langsung tunai ini. Segera selesaikan proses-proses pendataan, musyawarah desa khusus, verifikasi, finalisasi, agar program pemberian bantuan langsung tunai dana desa ini dapat segera terrealisasi dimulai dari bulan April ini, April, Mei, Juni, senilai 600.000 di setiap bulannya. Dana itu buat rumah tangga miskin sangat ditunggu. Segeralah.